lillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin wa ammir nahbatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Umi kita tercinta bersama Abi yang baru saja menyampaikan beberapa arahan untuk kita semua. Kita doakan untuk beliau dan semua Usratuz Zainiyah. Mudah-mudahan langkah-langkah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keberkahan selamanya. Amin. Yang tiang hormati juga Bapak dan Bapak Kades, segenap para kadus, semua jajaran yayasan tempat kita pengajian pada hari ini, selaku tamu undangan Inama Tiang Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mulai aja sekenean bapak-bapak, apa gawe pelinggi sekenean? Hah? Yang kebon, tiumbe yang kebon. Begoyang, gawe apa? Ibu-ibu, sekenean apa gawe pelinggi? Hah? Bau coklat? Bagus ya. Nah, pada hari ini kita tukar anang kebon tiba bau coklat isi hadir pengajian. Tahu pelunggu Bapak Ibu? Pelunggu hadir pengajian dakak narak semendak siaran dengan ngaji no, dakak ngantok le pengajian na faham le na faham kalau dengan ngantok mana ya doang di pengajian no. Coba mata TV jangan hilang mata no. Pamali pengajian je la ilaha illallah cuma tidak baca selesai. Nah, jadi Bapak Ibu ya, hadir di majelis taklim itu pahalanya luar biasa. Jadi layangan pelunggu berniat sampai kulit kemarin, sampai kita pulang dari tempat pengajian, itu dihitung pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering yang sampaikan siaran dengan ngaji bahasa baginda Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi rakaat. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis taklim, di majelis ilmu, itu lebih hebat daripada EP sholat 1000 rakaat. Ara EP sholat 1000 rakaat ibu-ibu, bapak-bapak ara. Oh, kadang ara dengan paling akhir nangkat berjumat. Ya pertama boleh.
Padahal 2 rakaat. Apalagi 1000 dek toa jarang. Maka kehadiran teh dakak pun narak semendak lek pengajian itu lebih hebat daripada penunggu sholat 1000 rakaat. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah bapak-bapak ibu-ibu ya, jadi amun dengan gerak baca sholawat itu semua kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelunggu ibu-ibu, amun pelunggu mun bahasa tiang nina boboang apa bahasa teh bedede ya, apa baca pelunggu ibu-ibu? Apa cilokan nenek. Amun temele bisa jadi tanah hebat loh. Mana-mana sholawat terbaca tanya pelini gane aneh semua. Sholawat dibacakan supaya apa? Agar yang anda beji dari kecil sudah tahu. Oh ternyata masya Allah. Jadi sholawat sini bapak ibu tiang tembaca ya itu si baca mau pahala dan si mendengar mau pahala. Oh yang banyak yang dapat pahala. Nah maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Jeri nangkane kanyakanta peringatin memperingati kelahiran sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang Allah ciptakan oleh Allah, yang diciptakan Allah nek narak padana. Jadi baginda Nabi nek narak padana. Makanya kata Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat seseorang secakap baginda Nabi, nggak pernah saya lihat. Baginda Nabi manusia, ya manusia, tapi beda. Al-bashar walaysa kal-bashar. Baginda Nabi manusia lagu beda manusia. Beda bedanya baginda Nabi. Amun baginda Nabi itu kan pernah waktu itu Abu Bakar ketika beliau pergi hijrah bersama baginda Rasul, ternyata di Gua Surarana. Gua Tursino masya Allah tabarakallah atas kurang lebih 3 jam tetai atasnya 6 jam turun taik. Itu waktu itu Abu Bakar menemani baginda Rasul hijrah menuju Madinah. Tiba-tiba Abu Bakar pucat. Woi kenapa pucat? Ditanya. Woi karena pucat Abu Bakar ditanya sama baginda Rasul. Karena pucat Abu Bakar kenapa? Enggak ada baginda Rasul. Lagi ditanya, serena pucat Abu Bakar. Ditanya lagi, kenapa Abu Bakar kamu pucat? Engkau takut hijrah denganku karena dicari sama orang Quraisy? Enggak baginda Nabi. Lalu kenapa?
ternyata Abu Bakar ia nahan sakit. Ia nahan sakit kenapa? Ia nahan sakit karena tergigit si kala jengking dakwaan bahasa yang tadi tombong nah. Apa bahasa ti? Tongkel nah. Bayangin kala jengking Arab sakit. Beli-beli ke jengking Arab no. Kalau jengking teh doang orang itu sakitna. Sakitna dakwaan Abu Bakar. Lagu Abu Bakar nek nabani ngeluit, nek nabani bergerak. Kenapa? Karena waktu itu baginda Rasul sedang istirahat di pangkuan Abu Bakar. Daripada baginda Rasul bangun, lebih baik ia sakitan. Sampai nangis Abu Bakar, jatuh kemudian air mata Abu Bakar ke pipinya baginda Rasul. Ngasa terus baginda Rasul. Kenapa Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar ia sakitan. Kenapa? Karena Abu Bakar ia tersengat membaca tiang. Nah dia digigit sama kala jengking. Setelah itu kata baginda Rasul, kenapa nggak ngomong dari tadi? Setelah itu, nah itu ternyata diri sama baginda Rasul. Bahasa tiang, apa bahasa peligi? Tusin ya, apa bahasa teh? Itu. Nah, diambil gini hanya baginda Rasul, ditaruh. Sakit silo kalau aneh si baginda Rasul. Air liur baginda Nabi obat. Bahasa tiang air liur bahasa tiang apa? Hah? Tetes. Namun tiang tusi. Tuci. Karena macam betulnya. Air liur baginda Rasul jari obat. Obat apapun baginda Rasul air liur. Coba mau nepi. Narak dengan sakit sangat siulang. Putusin. Sehat apa penting? Serena sakit. Kalau baginda Rasul air liur baginda Nabi jadi obat. Masya Allah tabaraka. Itu air liur baginda Rasul. Pernah ada seorang sahabat. Sahabatnya mandi jarang mandi. Lagu harumnya Masya Allah tetap harum dengan sini sahabat sini. Jadi jarang mandi. Kenapa jarang mandi? Karena harumnya. Ditanya, weh, kan tetap harum dengan apa anak? Apa ya obatnya boleh tetap harum dengan apa anak si sahabat si lain? Ternyata dulu beliau pernah sakit. Membahas tiang korengan. Membahas tiang korengan. Oh, koreng no. Korengan berkuan. Ketika masih kecil, korengan dibawa kepada baginda Rasul. Ketika dibawa ke baginda Nabi, kemudian diludahin sama baginda Rasul. Kemudian diginiin, apa bahasa teh? Diusap seluruh awaknya, lengan atas sampai bawah. Isi apa? Air liur baginda Rasul. Seketika korengnya sehat. Nggak sekedar lagu anda sampai netoak dakuan. Harumna dakuan awak dengan sino, tubuh dengan sino harum. Kenapa? Pernah ditiju, pernah digituin sama baginda Rasul. Coba mau narak bijajari pada korengan, sering lagi koreng, lagi sulit sehat. Kenapa? Manusia, tetapi beda manusianya baginda Rasul. Sosok agung yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi baginda Nabi sudah beda Bapak Ibu tiang. Arak sahabat Sayyidina Ali. Pernah Sayyidina Ali itu sakit mata satu. Ketika sakit mata, Sayyidina Ali kenapa matamu? Oh sakit baginda Rasul. Setelah itu ditiup sama baginda Rasul. Seketika sehat. Mata yang ditiup sama baginda Rasul itu lebih terang daripada mata si sebelah si sehat. Kenapa? Pernah ditiup sama baginda Rasul. Makanya baginda Nabi al-bashar walaysa kal-bashar. Manusia, tetapi manusianya beda sama manusia yang lainnya. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka sosok si marekne Bapak Ibu tiang, ya perlu ceritaan lebih jajarita. Bada bijajarita. Ceritaan. Ya bija jarita agan yang anda beji nak kenal baginda Nabi.
Kadang dengan toa telai pakai beji-beji sino cerita angle itu tegodek-godek. Utara tegodek-godek. Cerita si aneh-aneh. Cerita si lek narak pelajaran. Maka bagi pelungguh Bapak Ibu tiang, jadi ceritaan kisah-kisah tentang perjuangan baginda Rasul. Agan ngombe, agan lengana beji, adik-adik bijajarin bahkan kita sebagai orang tua kenal sosok agung mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ada beberapa pelajaran si bau terbaik yang bisa kita ambil dari beberapa dan banyak kisah baginda Rasul. Yang pertama yang ingin tiang sampaikan, baginda Nabi Nuh lahir dalam keadaan yatim. Jadi baginda Nabi nggak sempat ngelihat ayah beliau. Dia bau dakwaan kita ayahanda beliau baginda Rasul. Tapi lihat, sekalipun baginda Rasul seperti itu, coba lihat, dah kakna anak yatim siaran baginda Nabi. Lagu ini ijari dengan hebat, ini ijari dengan luar biasa, bahkan menjadi afdalul makhlukat, menjadi manusia yang paling afdal, makhluk si paling mulia. Nah ini artinya apa Bapak Ibu tiang? Jadi ita endah, endah masih bijajarin dakak pun misalnya kadang arak dengan aduh masih cerita dengan gawa-gawa bo terjama-jama wah sekolah nah tadi disampaikan oleh Umi itu sebagai cemeti untuk kita Bapak Ibu ya. Di Mesir Bapak Ibu ya, banyak para masyayikh kita wah jadi profesor doktor tahu puluh lengan jauh lengan Kairo jauh lengan Azhar lagu angkana tatu daku nuntut ilmu jadi dengan hebat ya. Maka Bapak Ibu tiang nek nutup kemungkinan endah ita dak kapun pondok pesantren yayasan beruna berdiri nah masih odak lah, tapi nek nanggung kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jamaah gan lahir ulama-ulama baik insyaallah. Amin. Kenapa? Barokat si burusino dendek kira putus asa Bapak Ibu ya. Nah kenapa? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim jelasanna amun tamele bijajarin hebat maka telu dengan harusnya hebat. Telu si pertama guruna harusnya hebat guruna. Yakin tiang lekte guruna alhamdulillah tamatan mahal sanad keilmuan nyambung kepada al-maghfurlah Maulana Syekh. Ada tadi yang ngomong itu teman tiang dulu di Maha itu samaan tiang di Maha tapi tiang nggak selesai sama-sama nggak selesai kayaknya sama beliau. Nah jadi insya Allah sanad keilmuan nyambung. Kedua si hebat sino harus penunggu enak Bapak Ibu. Jadi si pertama si keren sino guruna, si kedua dengan to'na. Nah jadi dukung bijajarin tak agan apa cun untuk ilmu. Kadang anak dengan to'a apa anak lah kan aku doang di tamat sekolah mangan aku kadang anak oh itu dia kadang gunakan di sekolah angan atau jemaah dedek tahu amun penunggu dek tamat SD bijajarin teh selesai SK nah bijadi misalnya penunggu tamat SK bijajari teh S2. Nah kemudian misalnya kita tamat S2 bijajari teh S3 kita S3 bijajari teh profesor kita profesor bijajari jadi apa bona atas soalnya artinya apa dukungnya bagus Bapak Ibu ya. Pelajaran si luar biasa. Kalau pelunggu lihat perjalanan Imam Asy-Syafi'i itu ibunda beliau keren luar biasa. Lengan beji diajak Imam Syafi'i pergi ke Makkah
lahir di Gaza, Palestina, pergi ke Makkah untuk ilmu, ke Madinah, ke Baghdad, setelah itu lalu ke Mesir, wafat di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i lekak naik jauh anak untuk ilmu. Imam Syafi'i sini serah Nabi jajarina tatu nah serah jajarina. Kira-kira ibu-ibu melen pelinggi bijajari pelinggi najari apa? Ibu-ibu najari apa kira-kira bijajari pelinggi? Hah? Jadi dokter? Bagus. Jadi polisi? Hebat. Jadi profesor? Luar biasa. Jadi tuan guru? Mantap. Jadi apapun Agus seki nedek terlupa. Apa sih no? Hendakna bijajarin tasino terdoa yang barak doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, mana Nabi Ibrahim berdoa? Ijanin tiang ya Allah, keturunan tiang agar menjadi dengan si soleh, dengan si solehah. Jadi tagih Noah soleh solehah hebat. Jadi dokter ya dokter si soleh. Jadi polisi si soleh. Jadi guru si soleh. Jadi pejabat si soleh. Jadi maling. Jadi maling. Tapi maling si soleh lele doang. Darah maling soleh, tanya doang maling dia. Nah, no. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Najari apapun bijajari dendek lupa endeng. Nunas tipe Allah Ta'ala supaya bijajari itu agar jadi babaya si soleh dan solehah. Maka salah satunya serah ya ngaji Bapak Ibu tiang. Serah ya bersekolah, serah ya teh pondok teh yayasan teh. Agar ngombe, agar lengana beji nak kenal agama. Agar lengana beji nak kenal si bagus-bagus. Lengana beji nak tahu tanah sholat. Lengana beji nak tahu guna ngaji. Lengana beji nak paham ngombe akhlak dengan toa dan lain sebagainya. Nah maka pelajaran si pertama kita lihat baginda Rasul dakak wafat berjulu dengan toa beliau, tapi jadi manusia paling hebat. Kenapa? Karena tetu isina merhati yang dirikna, tetu isina baginda Rasul. Maka perlu Bapak Ibu nya, ya dah si pertama salah dijajarin. Nah si kedua, amun laik baginda Rasul perjuangan beliau. Masya Allah, amun tegita di Bapak Ibu alekan Makkah Madinah ini bukit-bukit doang. Bukit na la ilaha illallah keras-keras dua paparan no dua tuan doang. Baginda Rasul dulu dakwahnya itu berat. Lalu aning Taif lah tepelewas baginda Rasul. Padahal jauh no Taif sini luar biasa. Sampai tuh kita sambut bagus, justru dipelewas sama orang-orang Taif. Parana baginda Nabi dengan gila dan lain sebagainya. Setelah itu lihat baginda Rasul Ndek Noah daguan semangatnya putus perjuangannya sino ndek nulak putus perjuangannya semangat beliau dalam berdakwah untuk supaya agama Islam tersebar luar biasa ndek na putus-putus. Sang ita nangka Bapak Ibu tiang ndek tabau berdakwah marah mangkun baginda Rasul. Kita tidak bisa karena dia nak kelapuan dengan izin Allah Ta'ala tahu raos dia juru dengan lui dia maka dakwah tesino itu sesuai yang kence kemampuan tebarang-barang pelunggu yang ada rizki lui rizki pelunggu silakan disodakokan itu jalan juang ya sino jalan dakwah dek tabadoe kepeng balung tabelek. Besok ada misalnya di sini sang narak gotong royong dendek nih hadir milu. Dek tabade yang balung luwe, dek tabadoe kepeng luwe. Lebuan badeang ita ilmu. Ilmu tesino silakan disebarkan, silakan diamalkan. Jadi
kullu ya'malu ala syakilati dalam Al-Quran. Jadi kalau pu antino berdakwah sesuaikan bidang pelunggu masing-masing. Nah, misalnya jam ibu-ibu di pelunggu milu dakwaan gotong royong, laguan paling tidak pelunggu persiapkan misalnya keputan ke benteng misalnya apa dengan si nih gotong royong jamaah dalam pembangunan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu tiang, semangat juang baginda Rasul si luar biasa nono. Itu juga kita tanamkan dalam diri kita. Supaya apa? Agan le maulid tesino ndek na sekedar mau nih tokol-tokol ndek. Jadi kita maulid itu setelah tahu baginda Rasul, tahu ngumbe gaya dakwah baginda Nabi, kita tahu bagaimana cara juang baginda Rasul, sifat baginda Nabi marah apa, ya tahu amun tawah selesai maulid sini. Jadi dengan pengen maulid semakin cinta kepada baginda Rasul. Oh, ya wah, berhasil maulid sini. Ada dengan selesai maulid semakin kangen tiba baginda Rasul, berhasil maulid sini. Ada dengan selesai maulid semakin ada menggawe pogoyan simbe pogoyan sino pogoyan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka semangat juang baginda Rasul. Nah, amun layak baginda Rasul kita sedih perjuangan beliau. Nangka amun kita jana dedula sedih. Karang temele pendek dalam berjuang. Nah, oleh karena itu apa Ibu tiang, nih yayasan sini kalau ku anteng EPA-nya. Maka perjuangan sini harus tebarang-bareng. Harus tebarang-bareng. Nara angkun perjuangan baginda Nabi. Baginda Nabi memiliki 4 sahabat utama si luar biasa. Si seki arana Abu Bakar. Si kedua Sayyiduna Umar. Ketelu Sayyidina Utsman. Keempat Sayyidina Ali. Dalam berjuang harus berdua ini. Arah pertama Abu Bakar. Saya Abu Bakar Abu Bakar sosok orang tua yang dituakan. Ia barang musyawarah bagi Rasul bagus-bagus. Kedua Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar sahabat yang terus pasang badan untuk dakwah bagi Rasul. Lalu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan donatur si luar biasa, si girang nyumbangan harta. Si keempat Sayyidina Ali, cendikiawan muda, si hebat luar biasa. Namun tawah berduit nih dalam perjuangan, insya Allah perjuangan berhasil. Nah itu si kedua Pak Ibu tiang. Jadi sekali lagi si pertama mari kita contoh, sekalipun baginda Rasul anak yatim, jadi manusia paling agung paling mulia. Kita dadaka pun dengan jamak-jamak tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa menjadi orang yang keren. Kedua, semangat juang baginda Rasul kita petik agar tebarang-barang. Nah, sika telu Bapak Ibu tiang. Ika telu tage tawah maulid baginda Rasul ino kan ada beberapa sunnah beliau. Di antaranya baginda Nabi selalu sholatnya tepat waktu. Baginda Nabi, padahal baginda Nabi manusia paling repot, paling luwih pegoyana baginda Nabi. Beliau jadi kepala negara, beliau jadi macam lah. Lalu serepot-repotnya baginda Nabi. Saya Noah datang waktu, Noah dakwaan si telat-telat. Maka kita yang Bapak Ibu tiang, terutama bapak-bapak, selesai maulid sila seperti sholat bareng-bareng. Karena sholat kan jelasan kan tege dengan ngebang tege dengan iqomah hayal sholat begitu, beruna hayal sholat. Apa karena hayal falah? Mari kita menuju kemenangan. Kemenangan itu tidak bisa kita dapatkan
amun ngombe, amun sholat tadi teman jaga ya. Maka oleh karena itu apa ibu ya, coba tekeriksa diri kita. Misalnya lengan lain sampai nengke yang aneh-aneh doang mau dari kita. Coba kita, mungkin sholat kita masih belum sempurna. Tak mungkin wudhu nanti naman bagus, mungkin waktu nanti naman hebat kita ngaduangnya, cara sholat mungkin nanti naman tepat dan lain sebagainya. Maka baginda Rasul ini kan manusia yang menjadi contoh utama. Oh, jadi dia contoh yang paling utama. Maka baginda Rasul mencontohkan kepada kita ngombe agan teparang-barang dalam kehidupan tesino hendaknya selalu tamalaya agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka salah satu caranya, salah satu contohnya, contohi gaya hidup baginda Rasul. Ngombe model contoh baginda Nabi, sekali lagi baginda Nabi sinodek nawa ada ku anting na sembayang berjamaah, tetap sembayang berjamaah. Nah kapun telat-telat sekali lagu berjamaah dong baginda Nabi. Bagus deh lah telat. Kita nggak enak, tak ada. Pelan-pelan Bapak Ibu tiang. Kenapa? Karena kita bermaulid, kulit tesino agak narak berkata. Apa berkata? Dengan sekadar gantusan berkata sino kita contoh kepribadian sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sang ye julu entah tiang nyampe yang mudah-mudahan arah berkah manfaat untuk kita selaku anta hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.